welcome back to my YouTube channel. Saya Sependro Tamba. Di video kali ini, kita akan membahas tentang akuntansi manajemen lagi, guys. Nah, pada materi kali ini tentang pengukuran kinerja sebuah perusahaan dengan sistem balance scorecard atau kartu skor berimbang. Nah, bagaimana, apa itu sebenarnya sistem balance scorecard dan bagaimana cara pengerjanya? Jangan lupa ikuti video berikut ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Oke teman-teman, pengukuran kinerja perusahaan dengan sistem balance scorecard. Nah, pengukuran kinerja perusahaan dengan sistem balance scorecard ini mempunyai 4 perspektif, yaitu adalah finance, customer, internal process, dan learning and growth. Nah, balance scorecard terdiri dari kata balance dan scorecard. Kata balance atau berimbang yang berarti adanya keseimbangan di antara 4 perspektif dalam balance scorecard yang mencangkup perspektif keuangan atau financial, perspektif pelanggan atau customer, perspektif proses bisnis internal atau internal business process, dan pembelajaran serta pertumbuhan atau learning and growth. Itu adalah menurut Alex Miller pada 1998. Kata scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Nah, untuk balance scorecard ini ada beberapa pendapat dari para ahli, salah satunya adalah Jenny Marmon. Nah, menurut Jenny Marmon, balance scorecard ini adalah sebagai alat manajemen. Jadi, alat manajemen atau sebagai alat mengatur gitu. Suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja. Jadi mengatur kinerjanya ini menggunakan kartu balance scorecard. Dan yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokus, dan mengelola strateginya. Nah, menurut ahli lain seperti Robert Kaplan dan David Norton mengatakan bahwa balance scorecard adalah suatu sistem manajemen strategik yang berbasis pengukuran atau measurement, menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi, dan memonitor kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuannya. Jadi, balance scorecard ini menurut si Robert Kaplan dan David Norton ini seperti ukur, seperti pengawas untuk mencapai tujuannya. Jadi strategi-strateginya itu diawasi, oke, gitu. Nah, di dalam balance scorecard ini mempunyai sebuah konsep sama seperti ketika kita membuat sebuah pekerjaan, pasti kita memiliki strategi dan juga konsepnya. Nah, pada balance scorecard ini konsepnya adalah manajemen tradisional memandang keberhasilan organisasi hanya dari ukuran keuangan seperti likuiditas, rentabilitas, return of investment atau ROI, atau juga profitnya. Nah, balance scorecard ini memandang ukuran keberhasilan bukan hanya dari perspektif keuangan atau finansial, tetapi harus ukuran seimbang atau balance antara keuangan dan non-keuangan menjadi 4 perspektif keuangan pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Balance scorecard ini diibaratkan dengan instrumen dashboard dalam mobil, kokpit dalam pesawat, atau raport sekolah, selalu memberikan sinyal posisi keberadaan atau kecepatan mencapai tujuan atau kondisi warna merah, kuning, atau hijau. Nah, manfaat balance scorecard ini dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan juga lain-lain, mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka menjadi dasar bagi pemberian reward atau punishment atau juga hadiah gitu. Nah, di dalam balance scorecard ini tadi ada 4 perspektif, jadi kita bahas satu-satu. Nah, pertama adalah perspektif keuangan atau financial. Nah, di dalam perspektif keuangan ini mencangkup tentang pendapatan, biaya, laba bersih, arus kas, dan nilai aset. Nah, pada perspektif pelanggan atau customer, kita membahas tentang kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, market share atau penguasaan
dasar penguasaan pasarnya, dan juga kekuatan branding, kekuatan dari sebuah branding perusahaannya. Selanjutnya adalah perspektif proses internal, yaitu adalah persediaan, pesanan, alokasi sumber daya, siklus waktu, dan juga pengendalian mutu. Yang terakhir adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, learning and growth. Nah, di sini adalah kepuasan karyawan, perputaran karyawan, kompetisi karyawan, dan juga pendidikan karyawan. Setiap perspektif memiliki 4 komponen penting, yaitu adalah tujuan, ukuran atau indikator, target, dan inisiatif atau langkah upaya. Nah, keempat komponen utama ini diterjemahkan dan diarahkan oleh visi dan juga strategi. Contoh kasusnya, nah di sini ada rancangan balance scorecard pada Bank ABC. Nah, di sini ada visi dan misi. Nah, sama seperti ketika kita membuat sebuah organisasi, pasti yang pertama itu adalah kita membuat visi dan misinya. Apa tujuan yang akan kita capai melalui organisasi ini, dan bagaimana strategi kita untuk mencapai tujuan dari organisasi yang kita tetapkan itu. Nah, seperti di sini, visinya adalah bank komersial yang utama, dominan, dan pemimpin di pasar global. Itu adalah menjadi tujuan mereka. Nah, strateginya untuk mencapai visi ini, maka mereka membuat misi, yaitu menjadi model bagi pengelolaan bank komersial, menjadi bank komersial yang paling sehat dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan nasabah, menjadi bank komersial yang dikelola secara profesional. Nah, tujuannya adalah turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, peta strategi. Jadi, ketika membuat strateginya, kita membuat peta strategi. Jadi, kita klasifikasikan satu persatu strateginya biar kita dapat secara khusus menanganinya. Nah, yang pertama, meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan secara efektif dan prudent dengan penekanan pada usaha kecil atau UMKM. Meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah, meningkatkan jumlah kantor layanan baru, mengembangkan produk andalan, mengembangkan teknologi informasi dan kerjasama dengan pihak ketiga, meningkatkan kualitas profesionalisme pegawai, meningkatkan intensitas pengawasan, dan menumbuhkan budaya patuh pada aturan. Jadi, strateginya ini berdasarkan empat perspektif tadi ya. Nah, sudut pandang perspektif yang terbangun dari visi, misi, dan strategi. Perspektif keuangan yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang sehat, perspektif nasabah atau pelanggan yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya, perspektif internal bisnis yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang inovatif, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang dikelola secara profesional pegawai. Oke. Thank you. Nah, begitulah teman-teman tentang balance scorecard. Jadi, kita tahu bahwa ketika kita membuat sebuah usaha atau organisasi, kita akan membuat beberapa strategi, beberapa tujuan kita untuk mencapai sebuah organisasi yang baik. Jadi, di sini untuk pengukuran kinerja perusahaan itu, kita menggunakan sistem balance scorecard. Oke teman-teman, begitulah pembahasan pada video kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Bagi teman-teman semuanya yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang akuntansi dan perpajakan, bergabunglah bersama saya, Sependro Tamba, di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia pada Prodi Akuntansi Perpajakan. Karena pada Prodi Akuntansi Perpajakan di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, kita diajarkan untuk memahami secara mendalam tentang akuntansi dan perpajakan, bagaimana pemanfaatan akuntansi perpajakan di dunia kerja nanti. Maka dari hal itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari bergabung dengan saya di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Prodi Akuntansi Perpajakan. Terima kasih.
Program studi akuntansi perpajakan merupakan prodi yang pertama di Politeknik WBI, sekaligus menjadi prodi yang pertama memiliki akreditasi B di Indonesia. Prodi ini menghasilkan lulusan yang profesional di bidang akuntansi dan perpajakan dengan pola pikir entrepreneur melalui sistem pendidikan 5 semester di kampus, 2 semester di dunia usaha dan industri, dan 1 semester untuk masa tugas akhir. Lulusan program studi akuntansi perpajakan dibekali dengan mindset bertumbuh atau growth mindset, dilatih dengan 5 keahlian entrepreneurial di tempat ini, yaitu di Wilmar Business Initiative Center seperti yang ada di sini saat ini, dan kemudian mengembangkan budaya yang baru menjadi lulusan akuntansi yang memiliki personalisasi entrepreneurial yang baik. Bersama Politeknik Wilmar Business Indonesia, mari memulai perjalanan keahlian entrepreneurial kami. Let's begin the journey. Untuk menguji kompetensi lulusan program studi akuntansi perpajakan, mempersiapkan mahasiswanya untuk mengikuti beberapa sertifikasi, seperti sertifikat brevet A dan B eksternal, sertifikat akuntansi accurate, dan sertifikat TOEFL dari Language Center Politeknik Wilmar Business Indonesia. Program studi akuntansi perpajakan juga memiliki program kerja, yaitu pengabdian masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata.